Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Duta, NPM 19081010159. Di sini saya akan menerangkan UTS pemrograman dasar saya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai program menghitung keliling lingkaran. Yang pertama, karena saya menggunakan if sebagai pilihan program, maka yang pertama, tipe data pertama yang saya gunakan adalah integer sebagai isi dari pilihan. Kemudian untuk keliling lingkaran kita menggunakan float sebagai keliling dan juga jari-jari atau R. Kemudian saya juga menggunakan const data float, yaitu untuk menentukan nilai pi, yaitu 3,14. Kita menggunakan float agar kita bisa menggunakan angka yang berbentuk desimal atau koma-koma. Yang pertama yaitu menghitung keliling lingkaran. Yang pertama tentu kita menggunakan printf untuk menampilkan masukkan jari-jari lingkaran. Kemudian dilanjutkan dengan scanf. Di sini kita menggantikan jari-jari dengan tipe data f atau float. Nah, jari-jari yang kita inputkan tersebut tersimpan dalam f ini, %f. Kemudian kita langsung proses keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Karena pi-nya sudah diketahui seawal yaitu 3,14, maka kita tidak perlu lagi menginputkan nilai pi. Kemudian kita tampilkan yaitu menggunakan printf keliling lingkaran sama dengan, nah di sini keliling lingkaran ini akan menampilkan variabel keliling yang disimpan dalam f, %f ini. Keliling ini akan tersimpan dalam %f ini, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menghitung luas jajar genjang. Di sini saya menggunakan tipe data integer untuk menyimpan variabel alas atau a, tinggi atau t, dan luas. Nah, masuk ke programnya. Yang pertama kita tampilkan masukkan alas. Di sini user disuruh untuk memasukkan nilai alas. Kemudian disimpan dalam di tipe data d atau integer. Ini tipe data integer yang seharusnya itu alas ya, atau variabel a akan disimpan di d ini. Kemudian yang kedua, user diminta untuk memasukkan tinggi. Nah, ini kita tampilkan dengan printf. Kemudian sama dengan yang di atas, ini juga disimpan bertipe data integer yaitu d, %d. Namun di sini variabel yang digunakan adalah t. Setelah masuk maka akan disimpan di d. Kemudian kita proses luas sama dengan alas kali tinggi. Kemudian kita tampilkan dengan printf luas jajar genjang sama dengan %d ini, yaitu tipe data integer dari luas, hasil dari luas ini. Nah, ini kemudian ditampilkan. Kemudian yang ketiga, a, yaitu program menyimpan data mobil. Di sini kita menggunakan struct. Struct ini adalah array. Nah, struct ini
diawali dengan struct, yaitu data underscore kendaraan yang berisi nomor yang bertipe data integer, tahun yang bertipe data integer, dan juga kapasitas yang bertipe data integer. Kemudian dilanjutkan dengan nama yang bertipe data karakter. Kita inputkan berapa variabel yang kita dapat masukkan dalam tipe data char ini. Kita 20 saja sudah cukup. Kemudian merek bertipe data char, variabel 20 variabel juga. Kemudian jenis bertipe data karakter juga menggunakan 20 variabel. Nah, ini dimulai dengan struct data kendaraan, data underscore kendaraan. Nah, struct ini menyimpan data kendaraan, ya. Kemudian user disuruh untuk memasukkan nomor mobil, kemudian disimpan dalam yang seharusnya kendaraan titik mobil. Nah, ini akan disimpan dengan di array kendaraan yang bervariabel mobil. Nah, di sini akan disimpan di tipe data integer, yaitu bersimbol %d. Ini bertipe data integer. Kemudian yang kedua, memasukkan nama mobil. Di sini akan disimpan dalam array kendaraan bervariabel nama yang bertipe data karakter atau %s di sini. Yang ketiga, user disuruh untuk memasukkan merek mobil. Nah, di sini akan disimpan ke array kendaraan yang bervariabel merek yang disimpan di dalam variabel %s atau tipe data karakter. Kemudian yang keempat, yaitu tahun pembuatan mobil. Nah, di sini ini akan disimpan di array kendaraan yang bervariabel tahun. Kemudian itu akan digantikan dengan tipe data integer atau %d. Yang kelima, yaitu jenis mobil. Jenis mobil ini akan dimasukkan ke dalam array yang bervariabel jenis dan yang akan disimpan lagi di tipe data karakter atau %s. Yang terakhir ada kapasitas mobil. Kapasitas mobil akan disimpan atau dimasukkan ke dalam array kendaraan yang bervariabel kapasitas. Nah, ini akan disimpan dalam variabel atau dalam tipe data integer, yaitu %d. Nah, kemudian data-data tersebut akan langsung ditampilkan melalui ini, data mobil Anda. Yang pertama, yaitu nomor mobil disimpan dalam integer tadi, kemudian masuk ke dalam array kendaraan yang bervariabel nomor. Kemudian nama bertipe data karakter ini akan ditampilkan saat programnya jalan dan disimpan dalam array bervariabel nama. Yang ketiga juga sama, disimpan dalam array kendaraan bertipe data merek. Yang keempat akan disimpan dalam tipe data array, dalam array kendaraan tipe data tahun, variabel tahun. Yang kelima, jenis mobil akan disimpan dalam array kendaraan
bervariabel jenis ditampilkan. Ini sudah disimpan dan sudah ditampilkan. Nah, yang terakhir ada kapasitas mesin. Di sini disimpan dalam array kendaraan, ditampilkan dalam array kendaraan, dan bervariabel kapasitas. Ini adalah input dan ini semua adalah output. Kemudian nomor 3A atau yang keempat yaitu program menyimpan data rumah. Di sini kita menggunakan struct bervariabel data underscore rumah. Kita tentukan dulu variabel nomor akan menggunakan integer, tahun dan kamar juga akan menggunakan integer. Kemudian karakter, tipe data karakter akan menyimpan nama yang berjumlah 50 huruf ya. Juga alamat, tipe data karakter yang akan menyimpan 30 huruf dan juga jenis juga 30 huruf. Nah, di data rumah ini seperti yang 3A tadi, kita menggunakan yang pertama kita akan memasukkan nomor rumah. Nomor rumah tersebut akan disimpan dalam array rumah. Nah, ini rumah, array rumah bervariabel nomor dan akan disimpan dalam integer. Nah, yang kedua ada masukkan nama pemilik rumah. Di sini saya menggunakan catch agar kita dapat menggunakan spasi yang akan disimpan dalam array rumah bervariabel nama. Nah, mengapa saya menggunakan catch agar kita dapat memasukkan inputan yang pertama. Nah, mengapa? Karena yang kedua ini saya juga menggunakan catch agar user dapat menggunakan spasi. Nah, problemnya jika saya tidak menggunakan ini, maka inputan pertama tidak akan muncul. Maka user tidak bisa memasukkan inputan yang pertama. Contohnya seperti ini. Nah, langsung ke masukkan alamat rumah. Nah, makanya di sini saya menggunakan getjar agar saya dapat menginputkan di sini saya dapat menginputkan nama pemilik rumah. Nah, dilanjutkan dengan alamat. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu tahun pembuatan rumah akan disimpan dalam array rumah yang bervariabel tahun
Nah, ini akan menyimpan dalam integer atau persentase. Yang keempat, ada jenis rumah. Jenis rumah ini akan disimpan dalam array rumah bervariabel jenis dan akan disimpan dalam karakter atau %f. Yang terakhir ada jumlah kamar. Jumlah kamar ini akan disimpan dalam array rumah yang bervariabel kamar dan akan disimpan dalam integer. Nah, di sini ini adalah input, kemudian akan di outputkan ya, menampilkan data rumah Anda, ditampilkan nomor rumah. Ini adalah integer yang tadi akan ditampilkan di sini. Telah disimpan, ditampilkan di sini. Ya, di array rumah bervariabel nomor. Nama pemilik rumah juga sama, disimpan dalam array rumah variabel nama. Yang tadi sudah disimpan dalam karakter. Nah, ini tinggal ditampilkan saja. Kemudian alamat juga sama, menggunakan array rumah variabel alamat, dan akan yang tadi disimpan dalam tipe data karakter. Tahun pembuatan juga sama, akan disimpan dalam array rumah dan variabel tahun dan ditampilkan setelah menginputkan integer tadi. Yang ke-5 ada jenis rumah akan disimpan dalam array rumah, ditampilkan dalam array rumah, disimpan dalam array rumah tadi bervariabel jenis dan akan ditampilkan di karakter ini, tipe data karakter ini. Kemudian yang terakhir ada jumlah kamar yang tadi disimpan dalam array rumah variabel kamar, akan ditampilkan dalam tipe data integer ini yang telah dimasukkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu program menentukan angka tertinggi dari 3 bilangan. Di sini saya menggunakan tipe data integer, yaitu variabel i, maksimal, max, dan bilangan. Nah, di sini saya menggunakan for yang dimana i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan 2, kemudian akan melakukan perulangan. Nah, di sini memasukkan bilangan yaitu 1. Ini i-nya masih 0, 1 ya. Ini ke 1 dulu. Kemudian akan diulangi sebanyak 2 kali. Ini akan menjadi 2 dan 3. Kemudian dia disuruh akan memasukkan bilangan kedua dan ketiga dari i plus 1 ini. Kemudian variabel-variabel tersebut akan disimpan dalam variabel bilangan yang akan digantikan dengan integer atau persentase. Nah, di sini saya menggunakan if jika bilangan lebih besar
dari maksimal, maka bilangan tertinggi otomatis akan menjadi variabel maksimal. Kemudian akan ditampilkan di sini, ditampilkan bilangan maksimal tersebut dari variabel, dari tipe data integer tadi, inputan user tadi.